Terus setia dan taat seperti Kristus. Refleksi pagi 1035. Apa yang terjadi setelah Yesus Kristus selesai mendoakan murid-muridnya di peristiwa perjamuan Paskah terakhir? Mari dengar kisahnya di Yohanes 18 ayat 1 dan 2. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Saudara-saudara, selesai perjamuan Paskah, Yesus dan murid-muridnya pergi ke Taman Getsemani di Bukit Zaitun, yaitu tempat di mana Yesus bergumul dalam doa dan ditangkap. Inilah awal penderitaan Yesus Kristus. Saudara-saudara, sebagai anak Allah, Yesus Kristus tahu bahwa saat penggenapan misi penebusan Allah lewat penderitaan dan pengorbanan anak domba Allah itu sudah dekat. Taman Getsemani di seberang sungai Kidron adalah saksi bisu dari awal terlaksananya misi penebusan ini. Dengan rela hati, Yesus Kristus pergi menyongsong penderitaan demi kasih-Nya kepada manusia. Seperti halnya Yesus Kristus taat menjalankan misi Allah, marilah kita juga terus setia dalam menaati Kristus dan setia melakukan apa yang kita tahu Allah ingin kita untuk melakukannya, walaupun kita harus menderita karenanya. Melalui kesetiaan dan ketaatan kita inilah kita dimampukan untuk menjadi saksi Kristus yang setia. Melaluinya, kita akan membawa kemuliaan bagi Allah. Menjauhi konspirasi berniat jahat. Refleksi pagi 1036. Di Taman Getsemani, bagaimana niat jahat Yudas Iskariot diwujudkan? Mari dengar ceritanya di Yohanes 18 ayat 3. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Saudara-saudara, penjajah Roma, orang Saduki dari bait Allah, imam kepala dan orang Farisi, serta Yudas adalah empat pihak yang berbeda dalam pandangan politik, tetapi untuk menangkap Yesus, mereka bekerja sama dalam niat jahat yang sama. Benih niat jahat yang ditabur si jahat, yaitu iblis, memang menginspirasi konspirasi jahat yang akhirnya berbuahkan tindakan jahat. Niat jahat ini memang hal yang harus benar-benar dijauhi. Saudara-saudara, niat jahat memang benih yang berbahaya dan yang mematikan bagi manusia. Bila niat jahat dipelihara, bahkan dipupuk terus, maka ini pasti akan berujung pada tindakan jahat. Bila niat jahat itu terjadi di sekumpulan orang, maka terjadilah konspirasi kejahatan yang disebut kejahatan berjamaah oleh sebagian orang. Konspirasi kejahatan seperti ini tentu akan membawa dampak dengan skala yang lebih besar. Oleh sebab itu, wahai orang percaya, marilah kita buang jauh-jauh niat jahat dari hati kita masing-masing. Janganlah sampai si iblis memecah belah persekutuan di gerejanya dengan maraknya niat jahat. Marilah kita belajar bersikap tulus dan terbuka di hadapan Allah. Kiranya pikiran baik selalu mewarnai gereja.
rela dan taat menjalankan misi Allah. Refleksi pagi 1037. Bagaimana sikap Yesus sewaktu para prajurit Roma hendak menangkap Yesus? Mari lihat kisahnya di Yohanes 18 ayat 4 dan 5. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Saudara-saudara, walaupun Yesus Kristus tahu bahwa ia akan menderita, ia tidak lari dan menyembunyikan diri, tetapi malah ia maju menyongsong mereka yang mau menangkapnya. Mengapa? Ini karena Yesus tahu bahwa misi penebusan Allah hanya bisa dilaksanakan melalui jalan penderitaan dan pengorbanannya di kayu salib. Tidak ada jalan lain. Saudara-saudara, penggenapan janji Allah untuk penebusan dosa manusia memang ada di saat yang ditentukan Allah. Di saat Allah itu, Yesus Kristus memang harus menderita dan mati dalam kehinaan kayu salib. Meskipun demikian, Yesus Kristus yang tahu akan hal itu tetaplah rela dan taat untuk menjalankan misi penebusan Allah. Bagi Kristus, ketaatan kepada Allah Bapa adalah di atas semua. Oleh sebab itu, marilah kita ingat bahwa Yesus Kristus telah menderita dan rela mati bagi kita di dalam ketaatan kepada Allah Bapa. Dalam iman percaya kepada Kristus, marilah kita juga menghidupi keselamatan yang kita telah terima dengan belajar taat dan belajar setia untuk menjalankan misi Allah di bidang kita masing-masing. Soli Deo Gloria. Ialah Kristus yang Maha Kuasa. Refleksi pagi 1038. Apa yang terjadi setelah Yesus Kristus mengungkapkan bahwa dialah Yesus dari Nazaret itu kepada para prajurit Roma yang hendak menangkapnya? Mari lihat kesaksian Alkitab di Yohanes 18 ayat 6. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Saudara-saudara, kuasa dan wibawa yang terpancar dari Yesus Kristus begitu luar biasa, sehingga orang-orang yang hendak menangkapnya jatuh semua ke tanah. Yesus Kristus memang Sang Anak Allah yang Maha Kuasa, yang telah mengosongkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia. Dialah Sang Anak Allah yang telah diutus oleh Allah Bapa untuk menyatakan dirinya sebagai manusia. Dialah Sang Immanuel, yaitu Allah yang beserta manusia. Saudara-saudara, apa yang terjadi kepada para penangkap Yesus Kristus menunjukkan sekelumit dari kuasa Yesus Kristus yang sesungguhnya. Di dalam keilahiannya, Yesus Kristus mampu melakukan segala sesuatu karena Ia adalah Anak Allah. Hanya saja, di dalam kehendaknya, Yesus Kristus rela melaksanakan misi penebusan Allah, walaupun Ia tahu bahwa jalan yang harus ditempuhnya itu penuh dengan penderitaan. Mengapa demikian? Ini semua adalah hanya karena kasih Allah yang begitu besar kepada manusia. Oleh sebab itu, marilah kita terus mengumandangkan syukur kita kepada Allah Bapa yang telah merelakan Yesus Kristus untuk berinkarnasi menjadi manusia. Mari bersyukur terus dan terpujilah Kristus.
bukan ditangkap tetapi menyerahkan diri. Refleksi pagi 1039. Untuk kedua kalinya, Yesus berkata bahwa ialah yang mereka harus tangkap. Apa yang kemudian disampaikan Yesus tentang murid-muridnya? Mari lihat kisahnya di Yohanes 18 ayat 7-9. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan padaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Saudara-saudara, sesuai doa Kristus di Yohanes 17 ayat 12, murid-murid Kristus memang tidak turut ditangkap. Karena Yesus berkuasa, maka ia bukannya ditangkap, tetapi ia menyerahkan diri. Saudara-saudara, di dalam kuasanya, Yesus Kristus tahu bahwa waktu penggenapan janji Allah untuk keselamatan manusia telah sampai pada waktu yang ditentukan Allah. Yesus Kristus tahu bahwa ia memang harus dikorbankan sebagai anak domba Allah yang tak bercacat dan tak bercela sekali dan untuk selama-lamanya. Di dalam ketaatan kepada kehendak Allah Bapa, Yesus Kristus menyerahkan dirinya untuk ditangkap. Sebagai penggenapan doa Kristus pula, murid-murid Kristus tidaklah turut ditangkap. Semua ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus, Sang Anak Allah, tetap memegang kuasa dan kendali penuh atas segala sesuatu yang terjadi. Oleh sebab itu, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan segenap hati kita dan tetap percaya. Bukan melalui kekuatan senjata. Refleksi pagi 1040. Apa yang dilakukan Petrus sewaktu Yesus Kristus hendak ditangkap? Mari simak Yohanes 18 ayat 10 dan 11. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, meletakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Saudara-saudara, di dalam semangat membela Kristus, Simon Petrus memotong telinga Malkus. Tindakan membela Kristus melalui kekuatan senjata tidaklah sejalan dengan misi penebusan yang harus dilakukan Yesus Kristus. Jalan kekerasan senjata justru bisa membawa malapetaka bagi rencana ungkapan kasih Allah dalam Kristus. Saudara-saudara, penggunaan kekuatan senjata untuk membela Kristus seperti yang dilakukan oleh Simon Petrus rupanya tidak dikenan Kristus. Kristus adalah Anak Allah yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, Kristus tidak perlu dibela oleh manusia. Membela agama melalui cara-cara kekerasan memang hal yang sering terjadi dari dulu sampai sekarang. Bahkan atas nama agama, kekerasan bisa saja kemudian dilakukan dengan alasan membela agama. Ini hal yang tidak selayaknya terjadi. Oleh sebab itu, marilah kita menerapkan kasih tidak melalui kekerasan senjata, tetapi melalui kasih yang panjang sabar, tidak sombong, lemah lembut yang dilaksanakan dalam keadilan dan kebenaran. Melaluinya, kasih Kristus menjadi nyata dalam perbuatan.
rencana baik Allah di tengah rekaan jahat manusia. Refleksi pagi 1041. Yesus pun ditangkap. Apa yang kemudian terjadi? Mari lihat Yohanes 18 ayat 12-14. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Saudara-saudara, setelah Yesus ditangkap, ia dihadapkan kepada Hanas, seorang pemuka agama Yahudi. Karena hukuman mati hanya dapat dijatuhkan oleh pengadilan Romawi, maka Hanas diharapkan dapat memberikan dakwaan yang kuat. Saudara-saudara, karena pada waktu Yesus ditangkap, para pimpinan Yahudi belum mempunyai dakwaan yang kuat, maka mereka harus mencari-cari dakwaan tersebut. Tanpa dakwaan kuat, hukuman mati tentu tidak dapat dijatuhkan oleh pemerintah Romawi. Kebencian terhadap Yesus Kristus telah membutakan mata para pemuka agama Yahudi, sehingga mereka mencari-cari alasan untuk membunuh Yesus melalui tangan pemerintah Romawi. Meskipun demikian, di dalam kuasa Allah, rekaan jahat tersebut dipakai Allah untuk kebaikan, yaitu terlaksananya misi penebusan Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Manusia memang bisa mereka-reka yang jahat, tetapi kehendak Allah saja yang terjadi.